Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Arif Ferdani, dia juga yang kemudian menjadi provokator dari aksi yang sangat kurang ajar, memalukan, mencoreng nama baik umat Islam tentunya ya. Sekarang juga dia diamankan oleh aparat kepolisian, satu persatu diciduk. Arif Ferdani yang dia kemudian melakukan provokasi, itu videonya viral kan ya, kurang lebih kata-katanya, Ade Armando sudah mati, ayo yang ada di Jakarta turun ke jalan. Sebegitu bencinya gitu loh ya. Aneh saya pada manusia. Berarti kan jelas niat dan maksudnya ingin membunuh. Dan itu satu kali lagi tidak dibenarkan oleh apapun, oleh negara, apalagi oleh agama. Ini kita baca beritanya, ini masih baru ya, dari suara.com. Polisi tangkap provokator yang sebut Ade Armando sudah mati dan minta massa turun ke jalan. Polisi tangkap seorang pria bernama Arif Ferdani terkait kasus pengeroyokan Ade Armando. Dia diduga sebagai pihak yang memprovokasi massa melalui media sosial. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Julpan menyebut Arif ditangkap di wilayah Jakarta. Dia satu pelaku lain di luar 6 tersangka pengeroyokan ya. Julpan menyebut Arif melakukan provokasi di media sosial, salah satunya dengan menyebut Ade Armando sudah mati. Mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati, kemudian turun semua yang ada di Jakarta, ungkap Julpan. Sebelumnya, dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial Ade Armando keroyokan ya, hingga ditelanjangi masa aksi demonstrasi di DPR. Buntut peristiwa tersebut, Ade Armando dikabarkan menderita luka parah di bagian kepala dan wajah. Bahkan dia sempat mengalami muntah darah. Penyidik total telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengeroyokan Ade Armando. 3 diantaranya telah ditangkap dan sisanya masih buron. Berarti 3 lagi yang belum ya. Ketiga tersangka yang telah ditangkap diantaranya Komar, Muhammad Bagja, dan Diaul Haq. Sedangkan 3 lainnya yang masih buron yakni Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manaf. Silakan yang tahu lokasinya, kalau bertemu orang-orang yang 3 ini yang sedang buron, segera laporkan ke aparat kepolisian agar cepatnya ditangkap. Nah sekarang mulai, intinya itu ya, mulai satu persatu ditangkap. Akan berlebaran di jeruji besi, akan berlebaran di penjara. Tadinya mungkin dia akan merasa sangat bangga karena memukul Bung Ade Armando. Dia bangga melakukan hal itu, bangga. Nggak tahu bahwa ini adalah negara hukum. Nggak paham mungkin bahwa kemudian di ujungnya akan seperti apa ketika melanggar aturan, melanggar hukum. Siapa yang kuat, yang pengen dipenjara siapa? Ujung-ujungnya kemudian kan menyesal semuanya. Itu akibat dari melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Otaknya dihilangkan, tindakannya dikedepankan, otaknya disingkirkan, perilakunya yang dikedepankan, maka menghasilkan kebiadaban, maka menghasilkan ujungnya penjara. Kan itu bos, pasti menyesal, yakin saya menyesal. Satu kali lagi, sebelumnya dia akan merasa bangga dengan kelompoknya ya. Ya mungkin kelompoknya akan hura-hura, kelompoknya akan merasa bangga, dia akan dijadikan sebagai seorang pahlawan di negara kesatuan Republik Indonesia.
Berapa gelintir sih orang-orang seperti ente itu, berapa gelintir. Dan parahnya ternyata orang-orang yang melakukan provokasi ini itu salah satunya pendukung Anies Baswedan, saudara. Termasuk ada kan di grup Anies Baswedan itu yang cukup ramai juga, fotonya viral, pakai peci juga kan, yang menginformasikan bahwa Ade Armando ada di DPR MPR. Mari kita datang ke sana untuk melakukan. Itu pendukung Anies, beredar di media sosial luas fotonya. Oh begitu ya, pendukung Pak Anies Baswedan kayak gitu ya. Menyesal gak kayak kira-kira ya rakyat Jakarta telah memilih Anies Baswedan sebagai pimpinannya? Menyesal gak ya kira-kira? Para pendukungnya kayak gini loh bos. Pendukungnya kayak gini loh. Kok bisa seolah-olah kan tindakan yang kayak gitu seolah mereka benarkan. Coba bayangkan, bisa gitu loh membenarkan pemukulan, membenarkan pengeroyokan, bisa mereka tuh. Aneh saya, gak habis pikir. Seolah mungkin negara ini milik kelompoknya, seolah mungkin negara ini ya miliknya, gak bakalan kena hukum dan sebagainya. Beberapa orang yang sekarang sudah mendekam di penjara sudah menyesali perbuatannya. Artinya apa? Dia sadar dan paham bahwa apa yang dilakukannya adalah kebiadaban, adalah kesalahan, dan tidak dibenarkan oleh apapun. Keluarlah kemudian penyesalan. Yang paling penting, tadi saya juga ngomongin ya, yang paling penting, bisa nggak ini dijadikan pelajaran? Apalagi oleh orang-orang yang ngakunya beragama. Apalagi ada yang katanya juga guru ngaji yang melakukan hal tersebut. Ini di luar pikiran saya. Kenapa kok bisa seorang guru ngaji yang mestinya melakukan sesuatu yang baik, memberikan contoh yang baik, kok melakukan hal itu? Aneh, sungguh aneh bin ajaib. Aneh, sungguh aneh bin ajaib. Gak masuk di otak saya, gak masuk di otak saya, gak masuk. Sampai berani melakukan hal tersebut, gak masuk di otak saya. Gak ada argumentasi pembenarannya, gak ada. Gak ketemu apa argumentasi pembenarannya apa. Gak ketemu bos. Mengeroyok seorang itu gak ketemu argumentasi pembenarannya apa. Satu kali lagi, kalaupun Ade Armando itu adalah sosok yang sering kali mengkritik, termasuk mungkin mengkritik Anies Baswedan, maka pendukung-pendukungnya pada marah. Bisa nggak ditandingi dengan kemudian narasi juga, kritikan juga. Otak ya dilawan dengan otak. Masa otak dilawan dengan otot? Itu kan nggak apple to apple bos. Apa memang kalian semua tidak punya otak sehingga tidak mampu menandingi otak? Yang adanya hanya otot, ya udah aja kembali ke manusia purba, ke zaman purba. Jangan ke zaman hari ini dong, dimana orang antara saling ribut dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa petik dan ambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan ini membuat semua orang tersadarkan. Jangan melakukan hal yang gila. Jangan, yang malu keluarga, yang malu saudara. Setelah sekarang dipenjarakan, yang malu siapa? Yang malu keluarga, yang malu saudara, yang malu kalau misal ente ustadz pernah pesantren, guru ngaji pesantren yang malu. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.